Shalom, jangan Anda lewatkan ini. Ada sesuatu yang menarik yang perlu Anda dengar. Pertanyaannya begini, kenapa kita perlu berdoa? Apa alasan bagi Anda untuk berdoa? Apakah Anda berdoa supaya Anda ingin diberkati? Apakah Anda berdoa supaya Anda ingin untuk melihat orang-orang yang tidak Anda sukai dihancurkan oleh Tuhan? Apakah itu alasan Anda? Kalau memang itu alasan Anda, saya pastikan bahwa doamu bukan doa yang benar, tapi doa itu lahir karena kamu punya keinginan. Sebetulnya tujuan daripada ketika kita berdoa adalah supaya kita punya hubungan baik dengan Tuhan, supaya kita punya satu komunikasi terjalin erat dengan Tuhan. Intinya itu. Lepas daripada itu terserah Tuhan. Apakah Tuhan mau memberkati kita, apakah Tuhan mau memelihara kita, itu urusan Dia. Tapi yang pasti setiap seruan kita di hadapan Tuhan pasti Tuhan dengar. Dengan demikian saya teringat dengan satu firman Tuhan atau satu ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ayat terpendek. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, maka ini ayat yang paling terpendek dari semua ayat yang ada di dalam Alkitab. Di dalam surat Paulus di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Saya memahami bahwa alasan penting bagi Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika kenapa mereka tetap ada di dalam doa. Karena memang doa melahirkan kuasa Tuhan. Doa melahirkan kenyamanan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya bagi setiap kita yang memang punya kerinduan untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhan, mulai dengan doa. Bukan dengan pekerjaanmu, bukan dengan hubunganmu dengan seseorang, tapi dimulai dengan doa di hadapan Tuhan. Apalagi doa yang sungguh-sungguh pasti akan melahirkan pertolongan Tuhan. Doa sungguh-sungguh pasti akan melahirkan mujizat Tuhan. Dalam segi ini, memang setiap kali ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Tetapi untuk menjawab doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti ketika kita berdoa bukan berdasarkan kehendak kita. Ketika kita berdoa bukan berdasarkan keinginan kita. Kita pingin ini dan pingin itu. Tapi lepas daripada itu, Tuhan yang berkehendak, karena memang Dia mengendalikan hidup kita. Mari berdoa setiap hari. Jalani segala sesuatu dengan doa. Apa yang kamu kerjakan, didoakan. Apa yang mau kamu kerjakan, didoakan. Berdoa bagi orang-orang yang kamu kasihi, bagi pekerjaanmu, bagi studimu. Karena percayalah bahwa doa melahirkan pertolongan Tuhan. Saya bersyukur bagi Anda yang mungkin setiap hari setia di dalam doa, belum ada jawaban Tuhan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan dirimu, bukan berarti Tuhan gak mendengar doamu, tapi kemungkinan besar Tuhan sedang melatih kedewasaan kamu di dalam doa. Siapa tahu akhir daripada perjuangan kamu, ketatan kamu di dalam doa, ada kejutan yang Tuhan sediakan bagi hidupmu. Dengan demikian Paulus berkata, tetaplah berdoa. Mari setiap hari tetap hidup di dalam doa. Setiap pagi, siang, sore, dan malam tetap di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.